Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Innal hamdalillahi wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fa innal khairal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa bi sanadinal muttasil ila Imam Nawawi rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang selalu Allah taala memberikan nikmat hidayah taufik kepada kita semua sehingga kita selalu bisa berhadir di tempat yang mulia ini guna bersama-sama kita menunaikan kewajiban kita sebagai muslim ataupun muslimah bersama-sama menuntut ilmunya Allah, yaitu ilmu agamanya. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan para ulama-ulama yang mengikut akan jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Para ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis kemarin sudah kita bacakan hadis yang kelima tentang masalah setiap amal ibadah yang tidak ada dasar dalilnya, nah maka itu kita tolak dan tertolak. Nah maka kata ulama kemarin, laisa kullu amrin lam yakun ala ahdir rasul. Nah, bukan semata-mata perkara yang tidak ada di zaman Rasul itu bid'ah. Nah, bid'ah yang diada-ada bukan. Akan tetapi yu'tabaru bid'atin syar'iyyatin, dipandang secara i'tibar, secara kalimat bid'ah itu ada yang dianjurkan. Bid'ah syar'iyah seperti kemarin misalnya menghimpunkan Al-Quran. Nah itu bid'atun wajibun. Perkara yang baru yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, yang bahkan tadi hukumnya wajib. Karena mana di dalam riwayat kemarin para huffaz, para penghafal Al-Quran itu dikirim oleh Khalifah Sayyidina Abu Bakar. Pada masa Khalifah Sayyidina Abu Bakar kebanyakannya dibunuh. Nah lalu kata Sayyidina Umar, kalau banyak para huffaz Al-Quran ini meninggal, maka tidak ada lagi penerusnya, maka hendaknya lah Quran ini dikumpulkan menjadi satu mushaf, satu buku. Nah, yang sampai kita sekarang itu disebut dengan mushaf Utsmani, karena di zaman Khalifah Sayyidina Umar rampunglah perkumpulan daripada Al-Quran yang asalnya dari pelepah dari tulang-tulang onta, kulit onta, kulit pohon. Nah, para sahabat menulis, nah maka dikumpulkanlah beberapa ayat, nah sehingga jadilah satu buah mushaf Al-Quran. Dan juga ada perkara bid'ah yang disunatkan seperti binaul madarisi, nah wal mu'ahidi, membangun sekolahan dan pondok-pondok pesantren yang mana di situ diajarkan tentang ajaran-ajaran syariat Islam. Nah, itu.
Wal aklu makrunatun bid'atun jaizatun, dan makan makanan atau di sini makrunatun tuh bakmi, makan mie ayam. Nah itu makannya itu harus aja. Ada juga perkara bid'ah yang makruh, makan di pinggir jalan. Nah ini namanya bid'ah yang makruh, yang sebaiknya jangan dikerjakan. Ada juga tadi bid'ah yang haram, menonton film-film yang tidak senonoh. Nah, itu tadi di zaman Rasulullah nggak ada tontonannya, tontonan nggak ada. Tapi di zaman sekarang ada tontonan, kalau tontonannya yang bagus, yang mengarah kepada cinta kepada Nabi, ataupun tadi tontonan anak yang mencontohkan tentang bacaan huruf hijaiyah, atau tadi tontonan anak yang mencontohkan bagaimana cara sholat, bagaimana tadi seorang anak berbakti, bersikap baik kepada kedua orang tua, itu tontonan yang perkara bid'ah yang tidak ada di zaman Nabi, tapi tadi di situ mengajarkan tentang kebaikan, maka tadi bid'ah yang mustahab. Tapi kalau tontonan yang istilahnya tadi apalagi film porno, nah maka itu bid'ah yang muharramat. Nah, atau tadi perkara yang memang tadi dilarang oleh agama, mau bikin terobosan baru tapi tadi tidak berdasar dan bahkan bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah dan ijma' ulama, nah maka itu tadi bid'ah yang matrudah, yang mahrumat, yang dilarang. Nah itu tadi kesimpulan ataupun faidah daripada hadis yang sebelumnya. Kemudian hadis yang ke-6, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Perkara yang halal itu jelas dan perkara yang haram itu pun juga jelas. Wa an Nabi Abdullah bin Nu'man bin Nabi Bashir radhiyallahu anhuma, dan hadis ini diriwayatkan daripada Abdullah an-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridhai daripada keduanya. Qala, berkata ia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku, kata Nu'man, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innal halala bayyinun, sesungguhnya perkara yang halal, macam-macam perkara yang halal ini mulai cuma berkaitan di sini dengan pemakan, pakaian. Nah ini yang halal jelas, artinya pastikan yang kita makan, pastikan yang kita pakai, pastikan yang kita bawa itu semuanya halal. Jangan labelnya aja yang halal, label halal tapi makanannya nyolong di kantin misalnya. Meskipun labelnya halal tapi tadi pekerjaannya haram, maka yang dimakan jadilah haram. Wa innal harama bayyinun, dan perkara yang haram itu jelas, tidak bisa dikatakan halal, tetap haram, sekali haram tetap haram. Jadi halal jelas, haram jelas. Nah, di antara keduanya itu ada di tengah-tengah antara halal dan haram ini namanya mustabihatun subhat. Tidak jelas haramnya, tidak jelas halalnya. Bisa jadi tadi halal, bisa jadi haram. Karena tadi kita tidak bisa memastikan yang itu tadi haram. Kalaunya haram pasti kita tinggalkan. Kalaunya halal pasti kita pakai. Nah, ini tidak bisa kita menyatakan antara dua tadi. Nah, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang sungguh kebanyakan manusia itu tidak bisa mengetahuinya secara pasti. Yang perkara syubhat tadi. Famanittaqa, maka barang siapa yang takut. Nah, takut mengambil perkara syubhat. Takutnya tadi karena takut kepada Allah. Nah, faqad istabra'a lidinihi wa irdihi, maka sungguh orang yang berlepas daripada perkara syubhat tadi, dia membersihkan agamanya, bagi agamanya, wa irdihi, dan kehormatannya.
Nah itu tadi. Wa man waqa'a fi syubhah, maka barang siapa orang yang mengambil daripada perkara syubhat tadi, waqa'a fil haram, maka sungguh ia terjatuh di dalam perkara yang haram. Karena tadi halalnya tidak jelas, haramnya iya. Haramnya tidak jelas juga gitu nah. Maka tadi untuk menghindari daripada termakan yang haram, karena meskipun tidak jelas lebih baik dihindari. Misalnya pula air ini nih ada kemungkinan ada racun atau tidak. Nah, karena kita ini menghindari daripada keracunan, nah maka lebih baik air ini tidak diminum. Nah itulah tadi syubhat. Nah, orang yang jatuh di dalam perkara syubhat ini, Rasulullah memisalkan karra'i seperti seorang yang mengembala akan binatang ternak. Yar'a haulal hima, yang binatang ternak tadi di dalam ruang lingkup penjagaannya. Nah, harusnya tadi karena dia tadi dilihatnya tadi sekitar daripada tempat ternaknya tadi, dikiranya aman-aman aja, padahal kan kalau betul-betul menjaga itu harus dijaga betul-betul, bukan hanya sekedar ditengok gitu aja lalu tadi tidak diawasin. Nah, apa kata Nabi? Yusiku ayyaratta'a fihi, maka dia hampir-hampir bahwa dia lalai daripada penjagaannya. Itu syubhat tadi, karena tidak betul-betul memelihara daripada yang haram. Nah, maka Nabi menunjukkan kepada kita daripada hadis ini, anna ma ahallahu Allah Ta'ala zahirun wa wadihun, bahwasanya Allah Ta'ala, kata Nabi, menjadikan yang halal tadi itu nyata, zahir, nampak dan nyata. Nah, kalau sudah halal tadi tidak bisa dikatakan itu tidak bisa diragukan lagi kalau yang halal memang halal. Anggaplah tadi pula kita bekerja dari kerjaan yang bagus lalu diberikan upah. Nah, sesuai tadi pekerjaan kita tidak makan gaji buta misalnya. Nah, lalu tadi ada upah kita belikan. Nah, maka tadi cara yang jelas, uang yang jelas, dibelikan benda yang jelas halalnya. Maka tadi kita sudah mengamalkan hadis Nabi tentang tadi mengamalkan sesuatu yang betul-betul jelas kehalalannya. Wa ma harramahullahu ta'ala, dan apa saja perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ala ibadihi, terhadap hambanya, zahirun wa wadihun, itu jelas pula dan nyata pula. Wa huna amrun yashukku fihal muslim wal aura'u, maka di sini ini kan keterangan ulama nih menyikapi daripada hadis tadi. Nah, maka di sini segala perkara yang ada mengandung keraguan-keraguan pula, ini jelas halalkah atau haramkah? Nah, maka kita selaku muslim disuruh fal aura'u, disuruh lebih berhati-hati. Wal atqal lil muslim ayyabta'ida anha, maka untuk membuktikan ketakwaan seorang muslim, maka sepatutnya lah dia menghindari daripada perkara yang ragu-ragu. Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk, kata Nabi. Tinggalkanlah yang ragu-ragu, maka peganglah yang kamu yakin. Lianna kasratul wuqu'i fi syubhati sawfa yuaddi ila wuqu'il muharramat. Nah, karena kebanyakan orang yang jatuh pada perkara syubhat akan membawa kepada
perkara yang haram. Jadi pula kita makan yang haram ini macam kayak makan penyakit yang lama kelamaan menjadi kronis. Nah, jadi kalau sudah tadi ibaratkan kanker stadium 4 nih tinggal operasi aja lagi atau tinggal nunggu mati. Itu tadi. Nah, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih, kata Nabi. Setiap daging yang tumbuh daripada hasil yang haram, makanan yang haram, maka neraka lebih utama baginya. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan mudah-mudahan tadi apa yang datang ke keluarga kita, nah apa yang diusahakan oleh para suami nih, mudah-mudahan tadi memang bahagian yang hak, memang harta yang halal. Nah, jadi para suami ini berat jangan sampai suami ini tadi mendatangkan harta ataupun usaha yang subhat, apalagi haram, dimakankan ke anak istri. Nah, ini tanggung jawabnya kepada suami di negeri akhirat nanti gimana? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah makan yang subhat ibadah, malas jadinya gue. Nah, mengerjakan ibadah jadi dampaknya ada ketidaksemangatan dalam ibadah. Takutnya, khawatirnya tadi ada makanan ataupun pakaian yang kita pakai yang halalnya tadi tidak ada kejelasan. Sama tadi misalnya lah, kita ditugaskan misalnya di perusahaan, contohnya nih, supaya menggapai paham. Misalnya ditugaskan ini, nah sudah. Masuk kerja misalnya dari jam 7 misalnya sampai jam 5. Nah, dari tadi waktu kerja tadi kerjaannya ini, nah lalu dilalaikannya. Setiap hari, setiap bulan nerima gaji full, tapi tadi kerjaan ada yang tadi dilalaikannya. Nah, itu tadi ada syubhat di dalamnya. Jadi guru sekumpul pula mencontohkan nih, seorang guru tadi ngajar 1 bulan digaji 3 juta, lalu tadi ada sehari 2 tidak ngajar diterima gajinya full 3 juta. Nah, maka tadi yang 2 hari tadi itu subhat, bahkan tadi bisa haram. Nah, maka tadilah setiap apapun yang kita kerjakan yang memang sudah tadi itu diamanahkan kepada kita, nah sesuai dengan upahnya, maka tadi upah sesuai dengan kerjaan. Nah, maka tadi jalankanlah sesuai dengan apa yang dibebankan kepada kita, supaya tadi apa yang kita terima tadi betul-betul halal. Itu tadi. Wa fil bu'di anil muharramati wasyubhati bara'atun. Maka setiap muslim yang menjauhkan dirinya daripada perkara yang haram dan perkara yang syubhat, yang samar-samar tadi, nah maka dia tadi membersihkan daripada agamanya. Wasolahun liddin, dan dia memperbagusi daripada perkara agamanya juga. Wa qad syabbahar Rasul, maka Rasul tadi kan mencontohkan perumpamaan seorang penggembala binatang, penggembala kambing misalnya. Karena dilihatnya tadi tempatnya tadi itu tidak ada kemungkinan bahaya, padahal tadi bahaya bisa aja mengintai. Siapa tahu tadi kambingnya diterkam buaya misalnya. Nah, karena terlena dengan kenyamanan keadaan, maka tadi lupa diri. Yang harusnya tadi menjaga diri dibiarkannya. Nah, malam yattaqi syubhati, orang yang tidak takwa, tidak takut terhadap perkara syubhat, kamislir ra'i, seperti perumpamaan penggembala yang dia memelihara gembalaannya di sekitar bumi. Nah, mahmiyatun,
tempat penjagaannya, tusiku masyiyatuhu wa bahimatu antar taqa'a fiha, yang mana tadi dia tidak mengawasi betul-betul. Nah, binatang ternaknya tadi, nah, antar ta'a fiha, maka dia terlena daripada keadaan itu tadi. Yang harusnya tadi betul-betul dijaga malah dibiarkannya aja. Tahu-tahu kambingnya hilang satu, atau tadi ternak ayam nggak tahu tadi kan dimakan biawak atau dimakan ular karena tadi tidak betul-betul diawasi. Nah, itu tadi. Nah, kemudian kembali lagi kepada hadis. Ala, perhatian kata Nabi. Wa inna likulli malikin hima. Setiap pemimpin, misalnya pemimpin presiden misalnya, ataupun tadi pemimpin rumah tangga suami, itu ada pemeliharaan. Nah, jadi pemimpin tadi misalnya membuat aturan kepada rakyatnya, kalau mau tadi makmur maka jalankan ini misalnya. Kalau mau tadi makmur jangan kerjakan ini misalnya. Nah, itu pemeliharaan dari seorang malik raja atau orang yang memiliki kekuasaan yang menghendaki tadi bawahannya itu di dalam kemakmuran. Nah, lalu wa inna himallah, dan bentuk penjagaan daripada Allah Subhanahu wa taala pula. Nah, maharimuhu, ada perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Seperti misalnya tadi, jangan, kata Allah Ta'ala misalnya ini haram mengonsumsi minuman keras karena merusak akal. Jangan lagu Roma Irama pula, minuman keras merusak akal pikiran katanya. Nah, sama halnya tadi kata Allah Ta'ala mengharamkan perkara yang haram ataupun makanan tadi. Nah, itu tadi merusak daripada keberkahan dirinya. Nah, bahkan tadi makan masuk tadi ke batang tubuh perkara yang haram. Nah, maka tadi itu menolak ibadah. Ya, tadi bahasa Banjarnya pengoler ibadah, malas jadinya. Nah, itu dampak buruknya. Itu tadi. Nah, kemudian penjelasan ulama, summa wa akhbaran Nabi menghabarkan bagi setiap raja tadi kata Nabi ada pemeliharaan yang menjaga daripada yang dijaganya rakyatnya misalnya. Nah, atau tadi orang tua. Nah, ini kan anaknya sakit nih, meler sudah, ingusnya angka 11 sudah di bawah hidung. Nah, jadi kata orang tuanya, jangan makan es krim dulu, kamu lagi batuk pilek. Dipaksa oleh anak ini tadi makan es krim misalnya, nah maka tadi bertambah sakit. Yang asalnya tadi cuman batuk pilek, malamnya demam. Nah, itu misalnya. Nah, itu tadi orang tua tadi melarang anaknya tadi makan es krim karena tadi ada penyakit yang harus dijaga. Takutnya tadi kalau tadi bertambah penyakitnya. Nah, itulah tadi percontohan Nabi tadi. Wa yu'aqibu man yanaluhu bisu'in, dan raja tadi apabila ada rakyatnya yang menentang, nah, maka tadi disiksa, dihukum. Misalnya tadi Allah Ta'ala melarang as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Seorang pencuri laki-laki kata Allah Ta'ala di dalam Al-Qur'an, dan pencuri perempuan ketahuan mencuri sesuai dengan had batasan barang yang dicuri. Nah, maka tadi konsekuensinya dipotong tangannya. Nah, wahimallahu fil ardi maharimuhu, dan penjagaan Allah Ta'ala di muka bumi ini yaitu membatasi ada perkara yang haram. Ai ma'asi, menentang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tarkul ma'muri bihi, maka bermula orang yang meninggalkan perintah Allah Ta'ala. Perintah misalnya kan perintah tuh, larangan tuh berupa perintah juga boy. Artinya jangan mabuk-mabukan, jangan berzina, jangan meninggalkan sholat secara bersengaja. Faman fa'alaha, maka barang siapa yang meninggalkan perintah Allah Ta'ala tadi, faqad tajarrahu ala himallah, maka orang itu berani menentang daripada
Allah Ta'ala. Ujar orang tua, enak jangan main di pinggir parit, nanti jatuh. Di situ ada banyak lintah, ada kayu-kayuan, ada beling di dalamnya. Tetap ya anak ini main di pinggir parit, tak jatuh. Apa? Keinjak beling. Nah, lukanya nangis-nangis. Nah, timbul apa namanya bahasanya? Membawa luka dan sakit karena tadi menentang perintah orang tua. Sama halnya kata Allah Ta'ala, manusia jangan merusak di muka bumi. Nah, jangan mengambil hak orang lain. Tahu-tahu dikerjakannya pas sudah hari kebangkitan di padang mahsyar di hari kiamat masuk neraka karena sebab ulahnya juga sendiri. Itu tadi. Allahumma sholli ala sayyidina. Nah, kemudian lagi kata Nabi, ala, perhatian, wa inna fil jasadi mudghatan, dan sesungguhnya kata Nabi di dalam jasad kita itu ada segumpal daging. Segumpal daging bukan segumpal kue, bukan. Susah sih saya sambil makan nih. Ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila segumpal daging itu bagus, nah maka baguslah keseluruh jasadnya. Wa idza fasada kulluhu. Wa idza fasadal jasadu kulluhu. Maka apabila rusak segumpal daging tadi, nah maka rusaklah keseluruhan batang tubuhnya. Ala, perhatikan kata Nabi, apa yang segumpal daging itu? Wahiyal qalbu, yaitu hati. Nah, jadi hadis ini pula disuruh kita itu menjaga diri daripada yang haram, menuntut yang halal. Karena tadi dampaknya kalau kita tadi memakan yang syubhat tadi, yang ada kemungkinan haram tadi, apalagi yang haram, maka tadi merusak daripada segumpal daging tadi, yaitu hati. Maka kalau sudah rusak hati, maka tadi diberi nasihat tidak mau nurut. Melihat tadi kebenaran di biji matanya enggak seakan-akan enggak melihat. Nah, itu tadi yang kerusakan bagi batang tubuh tadi. Nah, lalu kata ulama lagi, summa akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ahammu ma fil jasadi qalbi. Sesungguhnya bahagian yang paling penting di dalam batang tubuh kita itu yaitu hati. Sampai istilah kata orang enggak punya hati ya katanya. Padahal dia manusia, punya akal tapi hatinya bejat misalnya. Meskipun tadi orangnya tadi bagus di luar tapi hatinya rusak, maka rusaklah menurut pandangan Allah dan manusia. Fa idza salahal qalbu, maka jika hatinya bagus, wa tahara salahal jasadu, maka fa idza salahal qalbu wa tahara, maka jika hatinya bagus dan bersih daripada penyakit hati seperti riya, sombong, takabur, iri dengki. Nah, itu penyakit hati tadi bersih daripada itu. Makanannya yang masuk bersih, lalu tadi bersih lagi daripada penyakit hati tadi seperti ujub, riya, sum'ah, takabur, sombong dan lain sebagainya. Nah, salaha jasadu kullu, maka baguslah, maka akan membawa dampak hati yang bagus tadi kepada batang tubuh yang bagus. Ya, tadi diberikan ilmu cepat masuk, diberikan nasihat cepat nurut. Nah, melakukan kesalahan menyesalnya luar biasa sama Allah sampai nangis minta ampun kepada Allah. Yang takutnya pula karena hati kita tertutup oleh sebab tadi yang syubhat dan digerogoti oleh penyakit hati. Nah, kemaksiatan yang kita kerjakan tadi tidak merasa bersalah, lempeng aja mengerjakan maksiat. Nah, ini yang kita khawatirkan. Ya, hati mati jadinya. Nah, apabila rusak hati maka rusak seluruh batang tubuh. Wa kullul jawarihi tabi'atun lahu. Maka setiap anggota tubuh, tangan, mata, kaki, perut dan lain sebagainya yang ada di batang tubuh, tabi'atun lahu, mengikut bagi hatinya. Hati itu kata ulama wa qalbul kal kidri, seperti
kendi. Wal lisan kal mighfar, maka tadi lidah itu seperti tempat mencebok air yang ada di kendi tadi. Nah, jadi tadi lidah ini gambaran daripada hati. Nah, mana Bu, hilang Bu. Nah, faidatun hadzal hadisu mujma'u ala azmi mauqihi. Nah, hadis ini perkara masalah halal jelas dan haram jelas dan hati tadi perlu dijaga supaya bagus. Ini menjadi perhimpunan perkara yang besar yang perlu diperhatikan. Wa kasratu fawaidihi, banyak faidah di dalam ini hadis. Menjaga yang haram, menjaga hati, dan yang lain sebagainya. Wa annahu ahadul ahadits allati yaduru 'alaiha al-Islam, maka sesungguhnya hadis ini salah satu dari beberapa hadis yang berlaku di dalam syariat Islam. Contohnya tadi kalau hatinya tadi riya, rusak semua ibadah meskipun zahirnya bagus tapi hatinya riya. Riya ini syirik kecil, beribadah bukan karena Allah Ta'ala tapi karena minta lihat sama makhluk. Nah, nanti kata Allah Ta'ala di akhirat, hambaku yang riya, ambil ibadahmu, pahalamu tadi kepada orang yang kamu minta lihat tadi. Ya, itu sementara kita mengharap keridhaan Allah Ta'ala di dalam beribadah. Nah, itu tadi. Nah, perlu bersihnya hati. Nah, kemudian kata Hasanul Basri, adrakna aqwaman kanu yatrukuna 70 baban minal halali khasyatan wuqu'i fi babi minal harami. Kami temukan ada beberapa kelompok yang mana mereka itu tadi meninggalkan 70 lorong pintu daripada perkara yang halal. Kenapa? Karena takut tadi daripada 70 tadi, di antara 70 tadi ada yang subhat tadi, yang mana membawa kepada pintu yang haram. Ya tadi kita disuruh masuk kerja kerjanya mulai jam 7, tahu-tahu kerjanya jam 8. Nah, 1 jam kita sudah memakan gaji buta. Itu tadi menjatuhkan diri kepada yang haram. Nah, kemudian satu faedah liqala Syekh Ibrahim Al-Khawasi, telah berkata Syekh Ibrahim Al-Khawasi rahimahullahu taala, nah, cara membersihkan hati ini cara membersihkan hati. Jadi kan bahasanya kita ini tidak lepas daripada kekotoran. Anggaplah misalnya kita teras, ada binatang lah, ada debu lah, ada bekas kaki kotor lah misalnya. Apakah dibiarkan? Pasti ibu-ibu misalnya ngambil sabu, ngambil pel membersihkan teras yang kotor tadi sebab binatang kecil-kecil misalnya. Ada ada tadi debu, ada tadi bekas kaki yang kotor, maka tadi disapu di pel. Nah, begitu juga hati. Kalau misalkan dirasa-rasa tadi ada penyakit hati ataupun tadi ada makanan yang haram, maka tadi makanan yang haram tadi kita minta halal kepada yang mungkin keberhakannya kita ambil. Nah, atau tadi nggak tahu kita kemana mengembalikan, niatkan di hati, kita sedekahkan, infakkan. Tadi niatkan ini saya menginfakkan harta orang yang mungkin kumakan, yang aku tidak tahu mengembalikannya, nah, maka diinfakkan, dijadikan pahala sedekah jariah bagi orang yang mungkin tadi kita ambil haknya. Karena untuk mempertaubatkan diri tadi, membersihkan hati. Nah, asalahul qalbi fi khamsati asya. Membaguskan hati ada 5 perkara caranya. Yang pertama, qiraatul Quran, membaca Al-Quran, bitadabburi, dengan memahami maknanya. Kan sekarang mulai ada Quran yang ada makna translate-nya. Nah, itu sudah kata guru saya, makna Quran sekarang itu sudah hasil daripada tafsir ulama. Nah, jadi tadi maksud tujuannya insya Allah tadi
tercapai, tidak tidak mana sembarangan, sesuai dengan tafsir yang dijelaskan lalu tadi dimaknakan ke ayat-ayat Al-Qur'an. Supaya tadi kita membaca tadi tidak hanya basal baca aja, tapi tadi paham daripada makna ayat-ayat Al-Qur'an. Supaya apa tadi? Supaya bisa kita amalkan, karena Al-Qur'an tadi imam ataupun pegangan dasar bagi kehidupan kita, baik tadi hubungan dengan Allah ataupun hubungan dengan manusia. Kemudian yang kedua, al-khala'ul batni, mengosongkan batiniyah, tidak merasa memiliki. Semua ini anugerahnya Allah Ta'ala, harta anugerah Allah, yang mana tadi kalau kita salah gunakan titipan Allah tadi ini akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap diri kalian itu pemimpin, maka akan ditanya nanti ke pemimpinannya. Seorang anak ditanya nanti bagaimana dia bakti kepada orang tua. Kemudian seorang suami ditanya tadi kepemimpinannya terhadap rumah tangganya. Seorang istri ditanya kepemimpinannya terhadap dia bagaimana mengelola harta suaminya. Maka setiap diri adalah seorang pemimpin, apalagi pemimpin daerah, pemimpin suatu wilayah. Nah, maka tadi itu akan ditanyakan kepemimpinannya. Maka tadi kosongkanlah hati, jangan rasa memiliki semua anugerah Allah. Maka kalau orang merasa memiliki, berat hati untuk bersedekah, itu yang istilahnya tadi karena merasa memiliki, karena ini tadi titipan Allah, lalu tadi bersedekah tadi ringan hati, ikhlas semata-mata tadi karena Allah Subhanahu wa taala. Dikit lagi ulah 3 lagi nah. Qiyamul lail, salat tahajud di tengah malam, itu membersihkan hati juga. Kemudian yang keempat, tadarru'u anis sahri, ketika waktu sahur menghinakan diri di waktu sahur, merendahkan diri sehina-hina dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi ketika waktu senyap di tengah di jam 2 jam 3 mendekati subuh itu itu waktu turunnya malaikat, turunnya rahmat Allah. Nah, maka kita tadi menghinakan diri di hadapan Allah Ta'ala, mengakui segala kesalahan dosa dan meminta petunjuk kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan memperkenankannya. Itu tadi merendahkan diri di ketika waktu sahur. Waktu sahur itu anggaplah misalnya di sini sekitar jam 2 sampai sebelum terbit, sebelum waktu imsak. Kemudian yang terakhir, mujalasatus shalihin, sering-seringlah berkumpul kepada orang yang soleh. Solehah lah, kalaunya soleh laki-laki. Solehah, supaya apa tadi? Karena orang yang solehah atau soleh-solehah ini pasti tadi sedikit banyaknya tadi paling tidak ada nasihat yang diberi kepada kita, atau tadi kita segan, dan keseganan tadi membawa kepada memperbaiki diri. Nah, itu 5 perkara yang membersihkan daripada hati. Nah, maka tadi kesimpulan daripada hadis ini, gapailah yang pasti halal, jauhilah yang haram. Kemudian tadi jaga hati, jangan sampai sakit, apalagi mati. Nah, karena tadi makanan yang haram mempengaruhi kepada hati kita. Setelah tadi makanan yang halal kita masukkan ke dalam perut kita, maka menjaga hati tadi menghindari, membersihkan hati daripada penyakit hati seperti riya, takabur, sombong, iri dengki, dan sifat pemarah. Itu tadi. Nah, mungkin itu saja yang dapat ulun sampaikan. Salah khilaf mohon maaf daripada penyampaian ulun. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah Allah Ta'ala untuk mudah beribadah. Kemudian diberikan taufiknya untuk tidak berat hati dalam beribadah. Dan mudah-mudahan hati kita dijagakan oleh Allah Ta'ala. Dan setiap pemakan kita yang halal dijagakan oleh Allah Ta'ala, dicarikan yang halal dan hindarkan daripada yang haram. Ulun akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah tadi kita dengan tausiah bersama-sama. Semoga kita dapat mengambil pelajaran berikutnya dan kepada Bapak Ustaz kami hatikan banyak berkasa. Salam tadi yaitu musyawarah. Salam yang berikutnya musyawarah. Dan yang ingin disampaikan itu bukan kami wajib menolak